Halo sahabat pingpong, jumpa lagi di channel The Pingpong Video. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa kesalahan yang terjadi pada saat melakukan servis. Ini khususnya untuk pemula yang baru saja belajar tenis meja. Kenapa saya menginformasikan ini? Karena menurut saya ini sangat penting sekali. Pentingnya di mana? Dengan kalian mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan servis ataupun sedang latihan servis, tentunya ini bisa menjadi pembatas kalian atau indikator kalian supaya pada saat kalian melakukan servis, kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan servis, buat teman-teman semua yang belum mensupport channel The Pingpong Video ini, silahkan dibantu support dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram saya. Nama akunnya sama persis seperti channel YouTube ini, yaitu The Pingpong Video. Kesalahan pertama pada saat melakukan servis yang sering terjadi, yaitu yang sering kali saya lihat ya, dan saya sendiri pun dulu mengalaminya waktu baru-baru belajar pingpong, yaitu pada saat melambungkan bola, biasanya ingin tinggi seperti ini karena mereka melihat sekelilingnya, padahal yang mereka lihat itu tentunya sudah senior dan tentunya sudah berpengalaman ya, sehingga pada saat mereka melambungkan bola setinggi ini pun mereka masih dapat melakukan servis dengan maksimal. Nah, kalau untuk pemula ataupun yang baru belajar pingpong kayak saya dulu nih, ya udah, kalian jangan mengikuti gaya mereka yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah senior. Karena kalau kalian mengikuti dengan melambungkan bola tinggi seperti ini, yang pertama yaitu kalian tidak akan ada feeling ya di sana, feeling di mana kalian bisa melakukan servis dengan maksimal. Kedua, yang ada justru malah servis kalian nggak jelas. Nggak jelasnya di mana teman-teman? Nggak jelasnya itu antara isi atau kosongnya nggak jelas. Karena yaitu tadi, karena kesalahan melambungkan bola yang tinggi seperti ini. Karena dengan melambungkan bola yang tinggi seperti ini, itu lebih susah daripada mereka yang melambungkan bola sedapatnya ataupun yang menurut mereka pas. Itu mereka akan lebih susah mendapatkan feeling di mana mereka akan melakukan servis isi ataupun kosong. Kecuali nanti nih teman-teman, kecuali kalau memang kalian sudah lama belajar ataupun bermain tenis meja sehingga kalian sudah mendapatkan feeling di sana, boleh kalian mencoba dengan melambungkan bola seperti ini. Karena melambungkan bola yang tinggi dan benar-benar lurus ya, itu nggak gampang dan itu perlu latihan. Jadi saran saya untuk yang baru belajar tenis meja, untuk melambungkan bola kalian atur sedemikian rupa yang mana itu membuat kalian nyaman dan tidak menyusahkan kalian sendiri pada saat ingin melakukan servis. Itu yang pertama. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau saya dulu waktu awal pada saat melakukan servis itu saya melambungkan bola hanya sebatas ya kurang lebih 30 cm lah ya, jadi nggak terlalu tinggi, jadi segini. Jadi feeling saya pada saat bola itu jatuh dan saya ingin melakukan servis isi ataupun kosong, saya masih yakin banget dapat, sehingga itu tidak menjadi kesulitan untuk diri saya sendiri ya. Contohnya seperti ini, pendek, isi. Jadi lebih gampang dan membuat kualitas latihan kita pun lebih maksimal. Nah nanti kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan servis dengan sedikit melambungkan ketinggian bola seperti ini, kalian sudah yakin bisa, kalian menambahkan lagi ketinggiannya nggak masalah. Tapi nanti semuanya butuh proses dan tahap belajar tentunya yang baik dan benar dan didampingi oleh senior kalian yang ada di sana ya, biar setiap ada sedikit kesalahan kalian langsung mendapatkan pembenaran. Jadi jangan sampai kesalahan itu bertumpuk yang akhirnya malah membuat kalian itu sulit. Seperti itu ya, lebih baik dari awal itu meskipun sifat latihannya atau hasil latihannya itu agak lama, tapi benar daripada hanya asal geruduk terus sudah mendarah daging ibaratnya. Nah untuk merubahnya itu paling susah. Jadi saran saya yaitu tadi teman-teman ya, melambungkan bola sedapatnya yang mana feeling kalian masih dapat dan hasil daripada yang servis kalian lakukan itu jelas antara isi dan kosongnya. Oke ya.
Kesalahan pertama yang sering terjadi untuk pemula pada saat melakukan servis sudah kita bahas dan teman-teman tentunya sudah mengetahuinya, yaitu pada saat melambungkan bola. Jadi yang benar itu atur ketinggiannya senyaman mungkin sehingga kalian lebih jelas lagi pada saat melakukan servis. Nah, sekarang kita bahas lagi pada kesalahan kedua. Kesalahan yang kedua yaitu kontak poin ataupun titik pukul bola. Nah, yang sering terjadi di sini teman-teman, pada saat mereka melakukan servis, titik pukulnya itu ketika bola di lambung, kena bolanya di atas, masih di sini. Nah, itu tuh udah pasti hasilnya nanti bolanya akan tinggi. Ketika ini net nih, bola itu akan tinggi seperti ini. Ya apapun hasilnya, meskipun kalian bicaranya ngomongnya, tapi kan isi, saya pada saat melakukan servis itu isi. Tapi kalau kenanya di atas nih teman-teman ya, bolanya itu isinya hanya sebatas isi-isi aja, nggak bener-bener isi yang maksimal. Ya seperti yang saya bilang tadi di awal, nggak jelas. Yang mana tentunya servis itu akan menguntungkan lawan main kita. Karena kalian melakukan servisnya kenanya di atas dan hasil bolanya bisa dipastikan pada saat melewati garis net putih itu tinggi, sudah pasti bola itu akan diserang oleh lawan main kalian. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang saya bilang ini karena kalian kena kontak poinnya itu masih posisi di atas seperti ini, itu jangan diulangin teman-teman. Jadi yang benar itu di mana? Yang benar itu adalah pada saat bola itu akan jatuh. Nah, maksud saya akan jatuh itu artinya kenanya di bawah teman-teman. Jadi jangan di atas di sini. Kontak poinnya pada saat di sini di bawah. Jadi misalkan ini meja, ya kurang lebih 1 jengkal segini teman-teman ya. 1 jengkal pada saat bola itu akan jatuh mengenai papan meja atau di sini ya di belakang meja seperti ini, itu bolanya baru kalian pukul. Ya, itu untuk servis isi ataupun kosong sama. Nanti contoh hasilnya akan seperti ini teman-teman. Perhatikan ya, bedanya pada saat saya melakukan servis kontak poinnya masih di atas ataupun di bawah. Hasilnya akan beda. Perhatikan lebih jelas lagi biar teman-teman apa yang saya sampaikan ini benar-benar tersampaikan, sehingga pada saat kalian melakukan servis nanti kejadian-kejadian itu jangan diulang lagi. Oke ya, ini perhatikan contohnya saya akan melakukan servis, kontak poinnya masih di atas dan di bawah. Contoh servis yang kontak poinnya masih di atas. Nih ya, ini contoh servis yang kontak poinnya masih di atas. Kemudian kalian bandingkan dengan servis yang akan saya lakukan ini dengan kontak poinnya di bawah yang saya bilang tadi, 1 jengkal seperti ini. Jelas teman-teman ya, bedanya ketika saya melakukan servis dengan kontak poin masih di atas dan di bawah yang saya bilang 1 jengkal tadi, ketinggian daripada bola yang melewati net itu nampak jelas sekali. Ini teman-teman ya, kalian perhatikan. Pada saat saya tadi melakukan servis kontak poinnya di atas, bola itu pada saat melewati net dia agak tinggi seperti ini. Nah, tetapi ketika saya melakukan servis dengan kontak poinnya itu agak di bawah, bola itu saat melewati net itu sangat tipis teman-teman. Jadi benar-benar tipis sekali melewati garis net putih. Tentunya hasil daripada servis tersebut lebih maksimal lagi ya. Nah, sekarang kita bahas lagi kesalahan pada saat melakukan servis yang ketiga. Ini menurut saya kesalahan yang sangat fatal sekali teman-teman ya. Jadi kesalahan servis nomor 3. Perhatikan lagi. Jadi biasanya untuk pemula ataupun saya dulu yang baru-baru belajar pingpong, pada saat saya ingin melakukan servis itu, saya tidak melihat posisi lawan main. Artinya saya hanya melakukan servis sekenanya aja nih teman-teman. Jadi saya tanpa melihat posisi lawan main saya itu posisinya dia berada di posisi mana. Misalkan dia berada di posisi siap seperti ini. Dengan posisi kondisi seperti ini, tentunya teman-teman juga bisa menganalisa bahwasanya dia akan lebih condong apabila kita kasih servis panjang kanan, dia langsung akan melakukan serangan seperti ini. Ataupun pendek tanggung di depan badan si lawan main. Misalkan bolanya tinggi seperti ini, tentunya si lawan main pun akan dengan mudah untuk melakukan serangan seperti ini. Jelas ya di sini. Jadi maksud saya, untuk kesalahan nomor 3 ini yang paling pentingnya itu adalah jangan yang namanya pada saat kalian itu servis, kalian tidak melihat posisi lawan main kalian. Penempatan servis itu juga sangat penting. Ini selalu saya tekankan di setiap video tentunya pada materi tentang tutorial servis ya. Selalu saya tekankan pada saat kita ingin melakukan servis, usahakan lihat posisi lawan main. Jadi jangan asal melakukan servis sekenanya aja.
Tujuannya apa? Tujuannya biar si lawan main atau si penerima servis itu pada saat menerima servis itu dia kalau bisa dipastikan mengembalikan servis kita itu hanya dengan sebatas chop aja. Jadi dengan lawan main kita menerima servisnya dengan chop ataupun hanya dengan sebatas flashing seperti ini, kita lebih siap daripada si penerima servis tersebut untuk serangan selanjutnya. Oke ya, jadi misalkan seperti ini. Kita tahu posisi lawan main kita itu ada di sudut kiri sana. Misalkan ya, banyak celah yang bisa kita ambil ataupun banyak tempat yang bisa kita lakukan servis supaya lawan main kita itu pada saat mengembalikan dia hanya sebatas chop. Misalkan dia berada di posisi kiri, artinya untuk option pertama kita bisa melakukan servis pendek di kanan depan. Contohnya seperti ini. Nah, tentunya dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalau boleh saya bertanya kepada teman-teman semua, kira-kira apa yang akan dilakukan si penerima servis tersebut? Mungkin nggak dia dengan kondisi servis kita pendek di depan seperti itu, dengan kondisi lawan main servis kita itu berada di sudut kiri di sana, dia langsung akan melakukan serangan cepat seperti itu? Nggak mungkin. Adapun mereka akan melakukan flick apabila memang mereka sudah menguasainya dan servis kita juga agak tanggung. Tetapi kondisi servisnya teman-teman juga melihat tadi agak pendek, tipis dengan net putih yang mana menyusahkan lawan main kita untuk bisa melakukan flick. Option yang kedua, kita bisa melakukan servis dorong cepat ke sudut kanan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu kita sudah bersiap untuk melakukan blok ya. Kita berpikir dengan kondisi paling parahnya lawan main kita bisa melakukan serangan dari sudut kiri, dia langsung lari ke sudut kanan, kemudian dia melakukan gerakan spin. Tentunya kita di sini pun sudah bersiap untuk melakukan blok. Bloknya kemana? Kita arahkan lagi ke sudut kiri karena dia sudah lari ke sudut kanan. Nah, ini sedikit contoh saja teman-teman ya. Untuk pengembangannya silahkan saya serahkan kepada teman-teman semua bagaimana kalian melihat posisi lawan. Jadi itu kesalahan yang ketiga, kalian pada saat melakukan servis kalian tidak melihat posisi lawan dengan jeli. Oke, video kali ini cukup teman-teman ya, tentang beberapa kesalahan pada saat kita melakukan servis. Dan semoga setelah nonton video ini teman-teman semua semakin terbuka wawasannya, semakin bertambah juga wawasannya pada saat kalian ingin melakukan servis, sehingga kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan pada video kali ini bisa menjadikan parameter buat teman-teman semua untuk bisa melakukan servis dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, salam pingpong.